Arab Saudi telah menyelesaikan persiapan untuk menerima jemaah haji tahun ini di tengah tindakan pencegahan yang ketat untuk menjaga jemaah haji aman dari virus corona. Tahun ini ibadah haji hanya diikuti oleh 60.000 jemaah saja. Arab Saudi telah menyelesaikan persiapan untuk menerima jamaah haji tahun ini di tengah tindakan pencegahan yang ketat untuk menjaga jamaah haji aman dari virus corona. Dari hampir setengah juta jamaah calon haji, hanya 60.000 yang disetujui pemerintah Arab Saudi tahun ini. Jamaah haji yang memenuhi syarat harus divaksin COVID-19, bebas dari penyakit kronis, dan berusia antara 18 hingga 65 tahun. Pemerintah Arab Saudi akan menunjuk pendamping kesehatan untuk setiap 20 jamaah haji. Tahun ini, Smart Card atau kartu pintar akan digunakan oleh seluruh jamaah dan pekerja untuk akses ke layanan tenda di Mina, hotel, dan sarana transportasi. Ini adalah tahun kedua ibadah haji dilaksanakan dengan kondisi terbatas karena pandemi COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ibadah haji tahun ini, kita akan berbincang dengan Pak Endang Jumali selaku Konsul Haji dan Umroh KJRI Jeddah. Assalamualaikum Pak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfat. Ya, Pak Endang ini menjadi salah satu warga negara Indonesia yang juga diundang untuk haji pada tahun ini, Pak, ya, betul ya, Pak, ya? Ya, alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk mendapatkan kuota haji di tahun ini dengan bersama-sama keluarga KJRI dan juga ada dari KBRI. Totalnya ada berapa, Pak, sejauh ini, Pak, warga negara Indonesia yang kemudian diundang untuk bisa berhaji pada tahun ini? Data sementara yang kami dapatkan dari Kementerian Haji ada sekitar 65 orang dari unsur mahasiswa yang belajar di Arab Saudi dan juga dari warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi. Dan data valid atau data secara total Kementerian Haji akan memberikan semacam data dan pada saat keberangkatan ke Mina. Oke. 65 orang ini semuanya bisa dipastikan adalah mukimin pastinya, Pak? Orang yang bermukim di sana? Jelas, iya. Yang memiliki resident permit, ya. Oke, ini tentunya pelaksanaan ibadah haji akan berbeda dengan pelaksanaannya waktu normal. Yang berbeda apa saja, Pak, kira-kira? Biasanya kan sudah mulai ada kegiatan nih, Pak, di tanggal-tanggal segini. Tapi sekarang mungkin akan dipersingkat atau seperti apa? Ya, berdasar informasi dari Kementerian Haji, pelaksanaan ibadah haji tahun ini memang sangat singkat, ya. Akan diawali di tanggal 7 Zulhijjah, yaitu pada hari Sabtu. Jemaah dari berbagai daerah di Arab Saudi akan mendatangi 4 titik kumpul. Yang pertama itu ada di Asy'ari, kemudian di Al-Hada, lalu di Nawariyah, dan juga di Jeddah. Dari 4 titik kumpul itu, jemaah akan bergerak ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf kudum, dan setelah itu akan ditempatkan di tenda-tenda yang ada di sekitar Mina, yaitu di dekat dengan Jamarot. Dan di tenda nanti akan terbagi menjadi 4 zona, ya. Ada yang di tower, kemudian juga ada di zona A, zona B, dan zona C. Nah, itu adalah nanti pada tanggal 8 Zulhijjah atau tanggal 18 Juli. Setelah itu pada tanggal 9 Zulhijjahnya akan berangkat ke Padang Arafah untuk wukuf, lalu melaksanakan wukuf sampai terbenam matahari, kemudian menuju ke Muzdalifah, ya sekitar sampai tanggal 22 Juli. Ya. Jadi hanya pelaksanaan inti dari ritual manasik haji saja, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan selain itu. Itu tadi kan Bapak katakan akan dikumpulkan di tenda-tenda begitu ya sampai hari Arafahnya. Nah, ini bagaimana kemudian penerapan protokol kesehatannya, Pak, kalau di sana, Pak? Mungkin kita ingin tahu juga
Karena kan akan dikumpulkan lagi dalam satu tempat. Ya, tentu pemerintah Arab Saudi sudah mempersiapkan berbagai hal, termasuk akomodasi di Mina, yaitu setiap tenda akan diisi oleh 50 jemaah yang biasanya diisi 100 sampai 150. Kemudian juga tenda berdampingan antara perempuan dan laki. Kemudian juga setiap 20 orang atau 20 jemaah itu ada pembimbing khusus. Kemudian untuk transportasi juga tidak normal ya, sekitar 12 sampai 20 orang per bus ya. Dan di Arafah juga sama, akan ada prokes antar satu sama yang lain itu sekitar 2 meter jarak social distancing. Ada syarat individual yang mungkin harus diserahkan oleh para calon jemaah haji seperti vaksinasi mungkin yang sudah ditentukan atau bagaimana? Ya, bahkan pemerintah Arab Saudi memperketat syarat ya, ketika sudah dinyatakan lolos, kemudian dia baru mendapatkan satu vaksin, itu dianjurkan dan diinstruksikan untuk vaksin kedua selama 48 jam setelah dinyatakan lolos untuk mendapatkan kuota, itu diharuskan vaksin kedua. Ketika tidak ada vaksin yang kedua, itu dinyatakan gugur. Ini adalah untuk memperketat penanganan protokol kesehatan bagi jemaah haji. Dan juga memperketat untuk para jemaah itu akan diberikan apa yang disebut dengan smart card. Ya, jadi masing-masing akan dideteksi dengan barcode, dari itu akan ketahuan siapa legal dan tidak legal. Bahkan pemerintah Arab Saudi sudah menerapkan denda pelanggaran bagi mereka yang ketahuan tidak memiliki permit haji, yaitu sekitar dendanya sekitar 10.000 real. Bahkan juga denda yang paling tinggi adalah deportasi dan tidak boleh kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun. Nah, ini adalah denda-denda yang diterapkan bagi mereka yang melanggar ketentuan pelaksanaan haji di tahun 2021 ini. Bagaimana dengan prosedur jika kemudian di tengah pelaksanaan ini ditemukan ada yang positif atau menunjukkan ada yang sakit dengan gejala COVID misalnya? Prosedurnya seperti apa, Pak? Ya, tadi di awal saya sebutkan bahwa setiap 20 orang jemaah itu ada petugas kesehatan. Dan secara aturan pemerintah Arab Saudi sudah mempersiapkan protokol kesehatan di mana ketika insidentil misalkan ada yang positif terpapar, itu langsung dilakukan karantina. Nah, oleh karena itu itulah tujuan dari vaksin yang begitu ketat, ya, untuk bisa memperkecil kemungkinan terjadinya terpaparnya COVID pada saat pelaksanaan ibadah haji yang hanya 5 hari, 5 sampai 6 hari. Baik, terima kasih Pandang Jumali selaku Konsul Haji dan Umroh KJRI Jeddah. Semoga tetap sehat dan juga semoga lancar ibadah hajinya. Titip doa buat teman-teman di tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga